ちは。デビちゃんチャンネルへようこそ。私はデビです。皆さん元気ですか？私は元気です。今日は私がLPK晴れたまで勉強していた時の話をしたいと思います。楽しかったことや大変だったこと、そして一番印象に残っている思い出について話します。最初にLPK晴れたまに入った時、私はとっても不安でした。その時、私は日本語があんまりできませんでした。ひらがなとカタカナを覚えるだけでも大変でした。最初の授業の時、先生が日本語で話しているのを聞いて、先生わからないと思いました。でも先生たちはとっても優しくて、わからない時はゆっくり教えてくれました。友達もたくさんできて、だんだん学校に来るのが楽しくなりました。LPK晴れたまで楽しかったことは、友達と一緒に勉強した時間です。休み時間に日本語で会話の練習をしました。時々間違いもありましたが、みんなで話しながら練習するのはとっても楽しかったです。時々変な日本語になってみんなで笑ったこともありました。また日本の文化について勉強したことも楽しかったです。日本の食べ物や季節について日本の食べ物や季節についてして早く日本に行きたいなと思うようになりました。でももちろん大変なこともありました。私は JFT の試験を受けましたが、問題が難しくて不安でした。そして、SSA の試験の勉強もしなければならなかったので、それも大変でした。それから面接の練習もとっても難しかったです。最初は緊張してうまく話せなかったこともありました。でも先生や友達がいつも応援してくれました。それで毎日少しずつ練習しました。そしてだんだん日本語で話すことに慣れてきました。一番印象に残っている思い出は、仕事の面接に合格したと聞いた時です。その時は本当にびっくりしました。今までたくさん勉強してたくさん練習して大変だったので、その時はとても嬉しかったです。LPK晴れたまでの経験は私にとって本当に大切な経験です。日本語だけじゃなくて諦めないことの大切さも学びました。最後にこれからLPK晴れたまに入りたい人に少しアドバイスがあります。最初は難しいと思うかもしれません。でも諦めないでくださいね。毎日少しずつでも勉強することがとても大切だと思います。そして間違えても怖がらずに日本語を話してみてください。また先生や友達と一緒に勉強することもとても大事だと思います。みんなで助けて頑張ればもっと上手になれると思います。私も最初はとても不安でしたが、みんなと一緒に頑張ったからここまで来ることができました。だから夢があるなら諦めないでください。一緒に頑張って日本で働く夢を叶えましょう。はい、
Watashi kara ijo desu. Saigo made kite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye. Hai semuanya, kenalin aku Dewi. Hari ini aku mau berbagi cerita tentang pengalaman aku selama belajar di LPK HD Tama. Aku juga mau menceritakan tentang hal-hal yang menyenangkan, terus tantangan yang aku pernah hadapi, dan juga momen yang paling berkesan menurut aku. Oke? Nah, ketika pertama kali masuk LPK HD Tama, jujur, aku ngerasa gugup banget. Saat itu kemampuan bahasa Jepang aku juga benar-benar dari nol. Bahkan untuk membaca hiragana dan katakana aja kayak masih sering salah gitu. Terus pada awalnya aku ngerasa agak kesulitan mengikuti pelajaran. Ketika sensei bicara menggunakan bahasa Jepang, aku sering berpikir, aduh, ini maksudnya apa ya? Tapi lama-kelamaan saya mulai terbiasa. Guru-guru di LPK Haritama itu sabar banget kalau menurut aku ya. Terus kalau kita nggak ngerti, mereka akan ngejelasin kembali dengan pelan-pelan. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak teman baru yang memiliki tujuan yang sama, yaitu bekerja di Jepang. Salah satu hal yang menyenangkan selama belajar di LPK Haritama adalah belajar bersama teman-teman sih ya. Saat waktu istirahat itu kami kayak coba sering ngomong pakai bahasa Jepang, walaupun masih terbata-bata ya dengan bahasa yang seadanya, tapi kita tetap berusaha gitu. Terus walaupun kadang sering salah juga, kami tetap mencoba lagi dan lagi. Malah kadang-kadang tuh jadi lucu karena ada salah pengucapan kan, dan akhirnya kami semua tuh kayak ketawa bareng gitu. Selain itu, aku juga seneng ketika belajar tentang budaya Jepang. Kami belajar tentang makanan Jepang, terus musim di Jepang, dan kehidupan sehari-hari di Jepang. Hal itu tuh membuat saya semakin semangat untuk bisa pergi ke Jepang gitu. Tapi tentu aja ini perjalanannya itu nggak selalu mudah. Banyak tantangan yang udah aku lewatin di LPK Haritama itu. Salah satu tantangan yang pernah aku hadapi yaitu ketika aku menjalani ujian JFT Basic. Terus setelah itu juga dihadapi dengan ujian SSW Bahasa Indonesia dan juga SSW Bahasa Jepang, dimana pada saat itu tuh benar-benar buat kita sangat amat berdekat, takut ya kan. Tapi setelah kita tahu hasilnya, percaya deh, kita akan seneng, akan takjub kayak, wah, perjuangan kita selama ini kita belajar nggak sia-sia. Selain itu, ujian paling besar itu ketika kita dihadapi dengan mensetsu atau wawancara, dimana wawancara kan dengan orang Jepang kan ya, dimana tuh kita kan belum pernah sebelumnya. Itu pengalaman aku pertama kali mensetsu itu ketika ada event Zenkeng, dimana kita harus wawancara tatap muka dengan durasi yang ditentukan. Tapi pada saat itu hasilnya kurang memuaskan di aku waktu itu gagal. Tapi nggak apa-apa, di balik kegagalan itu kita harus introspeksi diri, dimana kira-kira kurangnya kita harus melakukan apa lagi untuk kedepannya nanti. Kita jangan putus asa intinya ya. Nah, setelah menghadapi wawancara pertama kali dengan Zenkeng, aku dikasih kesempatan lagi untuk wawancara kedua kalinya oleh beda TSK. Waktu itu aku ikut mensetsu lagi, tatap muka lagi. Pada saat itu yang aku lakukan itu adalah aku berkali-kali latihan. Sebelum tidur aku selalu latihan. Aku latihan sama temen kayak, coba dong kamu jadi orang yang nanyanya, terus aku akan menjawab kayak gitu. Terus juga kalau lagi di kelas aku tuh selalu berkali-kali nanya sama guru, sama sensei kayak, sensei kira-kira jawaban ini udah bener belum, kira-kira perlu ditambahin apa lagi ya untuk nanti. Dan senseinya itu bener-bener ngayomi kita banget, bener-bener ngebimbing kita banget. Percayalah, sensei Haritama itu top. Kita benar-benar diajarin cara ekspresinya gimana, terus cara menyapanya bagaimana, dan juga ketika menjawab nanti itu gimana, sebisa mungkin kita duduknya gimana, cara duduknya nggak boleh bungkuk gitu segala macam. Makanya dikasih tahu deh sama senseinya. Terus setelah hari itu tiba, ya udah aku nampilin yang terbaik kan, dengan apa yang udah aku latihan selama ini, aku tunjukin ke orang Jepang itu. Dan hasilnya itu H-7 ya, H+7 setelah mensetsu itu kita diumumin. Dan pada saat itu alhamdulillah aku adalah salah satu murid yang terpilih di TSK tersebut. Jadi kalau menurut aku ya,
buat kalian. Percaya deh, kalau misalnya kita berusaha, kita mau dan kita sungguh-sungguh, pasti kita bisa meraih itu. Kita jangan pernah putus asa. Mungkin boleh kita pernah gagal, kayak aku contohnya, aku pernah gagal sekali Mensetsu. Aku gak nyerah, aku latihan lagi, aku belajar lagi, aku perbaiki lagi apa yang salah, apa yang kurang dari diri aku, kayak gitu, sampai akhirnya aku kepilih dan keterima kerja sebagai kaigo. Ya, buat temen-temen yang mau mengikuti jejak aku belajar di LPK Haritama, aku cuma mau ngasih sedikit saran, yaitu kita itu jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk membuat kesalahan, dan yang paling penting jangan mudah menyerah, karena dengan usaha dan semangat mimpi kita bisa kecapai. Oke, terima kasih udah menonton dan mendengarkan cerita saya. Bye.